perkenalkan, nama saya Mai Hamapati, NIM 1913010034. Saya berasal dari kelas A, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan dengan kromosom untuk memenuhi tugas dari mata kuliah genetika pemulihan ikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini judul yang saya ambil dari jurnal adalah Perbedaan jumlah kromosom ikan gabus atau Channa striata dari rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan pasang surut. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan dari famili Channidae yang bernilai ekonomis tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan karena ikan gabus banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pempek. Menurut Muslim tahun 2007, ikan gabus dapat dimanfaatkan mulai dari anak sampai ukuran dewasa. Ikan gabus yang berukuran kecil biasanya digunakan sebagai pakan ikan hias, sedangkan untuk ukuran dewasa bisa dimasak langsung maupun untuk dijadikan bentuk awetan seperti ikan gabus asin dan ikan gabus salai. Menurut Muflikah et al. Tahun 2008, di Sumatera Selatan terdapat berbagai macam jenis ikan famili Channidae. Keragaman jenis suatu spesies ini dapat dilihat dari fenotip, yaitu dengan melihat morfologinya, dan genotip, dilihat dengan cara melihat kromosomnya. Pada kegiatan budidaya, analisa kromosom biasanya digunakan untuk hibridisasi, menghasilkan individu monoseks dan ploidisasi. Selain itu, analisa kromosom juga bermanfaat untuk mengetahui keanekaragaman dan tingkat kekerabatan suatu spesies. Lingkungan merupakan salah satu faktor pembatas dari tiap-tiap populasi ikan, baik dari morfometrik maupun genetik. Penelitian tentang analisa kromosom ikan gabus telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Penn et al. Tahun 2005. Di India, Supiwong et al. 2009. Di Thailand, Risia dan Haubamas tahun 1990 di India, Kumar et al. 2013 di India, dan Naorem N. Bagirat tahun 2000 di India. Walaupun telah banyak dilakukan penelitian tentang analisa kromosom ikan gabus, namun penelitian tentang kromosom ikan gabus dari rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa pasang surut belum diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang jumlah kromosom ikan gabus dari berbagai lokasi, yaitu rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan pasang surut. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dari jurnal yang saya ambil adalah alat-alat yang digunakan pada penelitian itu, yaitu akuarium 40 cm x 50 cm x 30 cm, hot plate, mikroskop binokuler, preparat cekung, tabung mikrotub, kacang preparat, cover preparat, pipet tetes, beaker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, kamera digital, alat bedah, timbangan digital, spuit suntik, jarum, kertas tisu, dan baskom. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan gabus yang berukuran 200-500 gram sebanyak 3 ekor untuk masing-masing habitat. Benih ikan lele, larutan stabilizer, larutan hipotonik, larutan fiksatif, asam asetat, entelan, aquades, larutan gemsa, alkohol, kalium klorida, etanol, minyak emersi, dan kolkosin. Cara kerja dalam penelitian ini dari jurnal yang saya ambil, yang pertama, pemeliharaan ikan uji sebelum dilakukan penelitian. Ikan uji yang berhasil didapatkan dipelihara selama 3 hari di akuarium yang berukuran 40 x 50 x 30 cm. Selama pemeliharaan, ikan gabus diberi pakan berupa benih ikan nila. Hal ini dimaksudkan agar ikan tetap sehat
serta terhindar dari kondisi stres sehingga sel aktif membelah saat dilakukan analisa kromosom. Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum. 2. Penyuntikan ikan uji dengan colchicine. Pembuatan preparat kromosom dilakukan dengan metode squash mengacu menurut Gould et al. Tahun 2004 dalam Roesma et al. 2012 yang dimodifikasi. Ikan dalam keadaan hidup ditimbang lalu disuntik dengan larutan colchicine 0,25% atau 0,01 mg per mililiter per gram berat tubuh serta intraabdominal, kemudian dipelihara di dalam akuarium yang beraerasi selama 10 jam dengan dilakukan 2 kali penyuntikan setiap 5 jam. Yang ketiga, pengawetan jaringan selama 10 jam. Ikan diuji kemudian dimatikan dengan cara menusukkan jarum ke bagian hipotalamus. Selanjutnya ikan dibedah dan diambil sirip, ginjal dan insangnya. Insang, ginjal, dan sirip kemudian dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung mikrotub yang selanjutnya direndam dalam larutan hipotonik KCl 0,075 m selama 60 menit. Pada suhu ruang selama perendaman dilakukan pergantian larutan hipotonik setiap 30 menit. Setelah direndam, sirip, ginjal, dan insang direndam dalam larutan fiksatif atau larutan Carnoy selama 60 menit. Larutan Carnoy dibuat dengan cara mencampurkan asam asetat glasial dengan etanol perbandingan 1:3 atau siagin pada tahun 2006. Yang keempat, pembuatan preparat. Jaringan yang telah difiksasi diambil menggunakan pinset dan selanjutnya disentuh pada kertas tisu untuk menghilangkan larutan fiksatif. Sebelum digunakan, objek gelas direndam di dalam alkohol. Alkohol ini 70% selama 2 jam. Kemudian jaringan diletakkan di atas objek gelas serta ditambahkan 3-4 tetes asam asetat 50%. Selanjutnya digerak-gerakkan secara perlahan menggunakan tusuk gigi atau ujung pisau bedah agar sel lepas dari jaringan pengikat menurut Siagin tahun 2006. Hasil perlakuan menghasilkan suspensi yang terbentuk ditandai larutan menjadi keruh. Suspensi kemudian diambil menggunakan pipet tetes secara perlahan agar tidak membentuk gelembung udara. Suspensi yang sudah diambil kemudian diteteskan di atas objek gelas yang diletakkan di atas hot plate bersuhu 40-50 derajat Celcius. Selanjutnya diambil kembali setelah terbentuk lingkaran atau ring yang berdiameter 1-1,5 cm. Setiap objek gelas dibuat 3-4 buah lingkaran. Setelah terbentuk lingkaran, selanjutnya objek gelas dikeringkan atau dianginkan pada suhu ruang. Yang berikut pewarnaan preparat. Setelah preparat kering, selanjutnya diwarnai menggunakan larutan Giemsa sebanyak 20%, yaitu mencampurkan Giemsa dan Aquades dengan perbandingan 2:8. Preparat tersebut ditetesi larutan Giemsa sebanyak 2 tetes dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit pada suhu ruang. Preparat dibilas menggunakan Aquades, kemudian objek gelas tersebut dikeringkan pada suhu ruang lalu diamati di mikroskop untuk dihitung jumlah kromosom. Yang berikut parameter yang diamati. Jumlah kromosom dihitung satu persatu pada tiap preparat kromosom yang diamati di mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Analisa jumlah kromosom ikan gabus ini dari rawa daratan rendah, dataran tinggi, dan pasang surut dilakukan secara deskriptif. Hasil dan pembahasan ikan 1 dan 2 preparatnya ada ikan 1 ada 3, ikan 2 ada 3. Jumlah kromosom dari rawa dataran rendah 2N sama dengan 40, 2N sama dengan 40, 2N sama dengan 42. Kalau di ikan 2 yang pertama 2N sama dengan 30, yang kedua 2N sama dengan 40, yang ketiga 2N sama dengan 40.
Pada dataran tinggi, pada ikan 1 yang pertama 2N sama dengan 36, yang kedua 2N sama dengan 40, yang ketiga 2N sama dengan 40. Pada ikan 2, yang pertama 2N sama dengan 40, yang kedua 2N sama dengan 38. Pada nomor 3 tidak ada. Pada rawa pasang surut 2N sama dengan 40, 2N sama dengan 40, dan seterusnya. Hasil dari pengamatan memperlihatkan bahwa jumlah kromosom dari masing-masing rawa berbeda satu dengan yang lainnya. Pembuatan preparat dibuat dari 2 sampel ikan masing-masing habitat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kromosom yang teramati diambil dari organ ginjal. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap jumlah kromosom yang diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100.000 kali menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada sebaran kromosom ikan gabus baik dari dataran rendah, tinggi, dan pasang surut. Saat pengamatan didapatkan bahwa kromosom berukuran kecil, berwarna ungu dan terlihat seperti batang. Menurut Stansfield tahun 1991 dalam Parhusip 2010, kromosom akan tampak sebagai butiran-butiran yang halus. Kromosom terlihat terang karena menggulung, memendek, dan menebal karena adanya penambahan matriks-matriks protein sewaktu proses pembelahan sel berlangsung. Kromosom terlihat seperti badan gelap dalam sel. Menurut Siagian tahun 2006, organ-organ yang digunakan untuk pembuatan preparat kromosom dengan menggunakan teknik jaringan padat yaitu ginjal, insang, dan sirip. Pada penelitian ini, sampel yang menunjukkan kromosom didapatkan dari jaringan ginjal. Kromosom yang diamati sebaiknya berasal dari jaringan atau sel yang aktif membelah seperti ginjal, menurut Hartono 2003. Dari beberapa preparat ikan gabus dari rawa dataran rendah, sebaran kromosom jumlahnya beragam, berkisar antara 2N sama dengan 30 sampai 2N sama dengan 42. Sebaran kromosom ikan gabus dari dataran tinggi juga beragam, yang berkisar antara 2N sama dengan 18 sampai 2N sama dengan 40. Sedangkan untuk rawa pasang surut, dari sebaran jumlah kromosom berkisar antara 2N sama dengan 38 sampai 2N sama dengan 40. Menurut Purdom tahun 1993 dalam Siagin tahun 2006, jumlah kromosom di dalam sel tubuh secara normal terdapat 2 set kromosom. 1 set berasal dari telur dan 1 set berasal dari sperma, sehingga sering digambarkan sebagai diploid atau 2N. Penentuan jumlah kromosom dilakukan dengan cara melihat jumlah kromosom yang paling sering muncul. Penentuan jumlah kromosom ini berdasarkan Hartono tahun 2003, yakni penentuan jumlah kromosom ini berdasarkan jumlah kromosom yang sering atau yang paling banyak muncul atau modus. Penentuan jumlah kromosom dengan menggunakan modus juga dilakukan Naurem dan Tounajom tahun 2005 yang menyebutkan bahwa jumlah kromosom ikan gabus sebanyak 40 atau 2N sama dengan 40. Selama penelitian ditemukan juga ada beberapa preparat yang jumlahnya lebih dari modus. Bahkan ada yang jumlah kromosomnya kurang dari modus. Jumlah kromosom ikan gabus dari rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan pasang surut tidak memperlihatkan adanya perbedaan jumlah. Oke, sekian presentasi dari saya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you.